Jumpa lagi dengan Om Begawan dalam Ngompol, ngopini politik yang menarik, penuh intrik. Tapi sebelumnya, kita akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada institusi Polri yang saat ini sudah diinstruksikan oleh Presiden untuk melakukan pembenahan agar mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Bravo Polri, kita tetap percaya untuk menjadi pelayan dan memberikan rasa aman, melakukan ketertiban dan keamanan bagi bangsa Indonesia ini. Tapi kali ini kita tidak bicara masalah institusi Polri yang saat ini sedang terpuruk. Tetapi ada sesuatu hal yang perlu saya sampaikan. Nah, tentunya tidak banyak yang tahu kan bahwa hasrat Anies Baswedan ingin menjadi presiden itu sebenarnya sudah sejak lama. Wah, sudah sejak lama itu pengen jadi presiden. Bahkan bisa disebut 12 tahun yang lalu. Ya, 12 tahun. Atau kira-kira ya tahun 2010-an lah. Jadi bukan baru tahun ini aja atau menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai gubernur DKI loh. Nah, apalagi serius menjadi capres ketika dilamar oleh Nasdem. Ah, ini tidak salah loh. Ini tidak salah loh, Rudolfo. Bener ini. Nah, sejak tahun 2010 itu, kalau kita ikuti rekam jejaknya, dia melompat ke sana kemari, ya kayak bunglon gitu, ya, melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Nah, tapi dilalah ya ada saja halangannya atau rintangannya. Nah, seandainya ini Anies ini mau bersabar, mungkin 2024 Pak Anies jadi kandidat terkuat dan sulit dikalahkan. Sayangnya nih, sayangnya dia tidak sabar dibimbing oleh Pak Jokowi. Ya sudah, dia nggak sabar kok. Nah, dia harus pontang-panting membangun citra diri dengan cara apapun. Mau tahu kenapa sejak 2010 Anies sudah punya motif sebagai ingin jadi presiden? Nah, mari kita bedah, kita ikuti ngompol ngopini politik berikut ini. Pak Anies baru saja menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur DKI. Selamat dan sukses ya. Maksud saya selamat dan sukses bagi masyarakat DKI yang terbebas dari belenggu pemimpin yang banyak mengabaikan rakyatnya. Ya toh? Hanya penuh dengan kata-kata. Akhirnya masyarakat bisa berharap, ya toh? Ada perbaikan di DKI di bawah penggantinya nanti, Pak Heru Budi Hartono. Nah, yang nanti dipilih untuk menjabat sementara gubernur DKI. Pengen tahu siapa beliau? Beliau sebelumnya adalah kepala sekretariat presiden. Nah, Pak Heru ini memang diajak atau kalimat tepatnya itu diselamatkan oleh Pak Jokowi. Diselamatkan dari pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Anies ini. Nah, ini menurut saya loh ini. Pak Jokowi melihat karier Pak Heru akan rusak. Nah, kalau tetap terus ada di Pemprov DKI, maka ditarik ke pusat. Nah, begitu Anies lengser oleh Pak Jokowi, dikembalikan lagi ke DKI sebagai pengganti sementara gubernur DKI. Nah, itu cerdas itu. Oh ya, kalian nunggu ya penjelasan mengapa Anies sudah punya nafsu atau ngebet jadi presiden sejak 2010.
Nah, santai sebentar. Sebentar. Ambil minum dulu. Santai aja, nggak usah tegang-tegang gitu. Nah, gini. Berdasarkan rekam jejak yang berhasil dibongkar-bongkar, sulit dibantah bahwa niat jadi presiden memang sudah lama mengendap di batin Pak Anies. Coba ini tak lihat beberapa catatan tentang Pak Anies ini. Ya. Nah, ini beberapa catatan. Pada tahun 2010 ada deklarasi Ormas Nasdem. Wah, ormas itu organisasi masyarakat. Jadi awalnya terbentuk Nasdem itu tidak amak bedunduk gitu, ujuk-ujuk. Wah, tiba-tiba enggak begitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk jadi parpol Nasdem. Wah, bukan. Tidak begitu. Awalnya memang ormas, organisasi masyarakat. Nah, tokoh-tokoh yang bergabung dalam deklarasi ormas itu, wah ini tokoh-tokoh besar secara nasional. Ada Anies Baswedan, Sultan Hamengkubuwono ke-10, almarhum Syafi'i Ma'arif, Khofifah Indar Parawansa, Seswono Yudhosodo, juga termasuk Pak Surya Paloh sebagai penolaknya, dan masih banyak lagi itu yang tergabung dalam Ormas Nasdem. Nah, Anies waktu itu melihat peluang yang terbuka lebar bahwa Nasdem meski masih berbentuk ormas, tapi kekuatannya itu loh tak bisa dibilang sebelah mata. Nah, Surya Paloh itu kan pengusaha raksasa. Nah, Media Group, istrinya itu Rosita Barak adalah adik dari Rosano Barak. Rosano itu pemilik Plaza Indonesia. Wah, hebat kan? Gede, kaya raya ini. Juga mempunyai bisnis yang terafiliasi dengan PT Nusa Dua Graha Internasional. Nah, PT Panasonic Manufacturing Indonesia dan PT Panasonic Gobel Indonesia. Nah, Rosano juga teman SD dari Pak Bambang Trihatmojo, putra Bapak Presiden Soeharto. Nah, ini orang-orang hebat semua ini. Nah, Surya Paloh sendiri kekayaannya mencapai 8,74 triliun. Wah, bayangkan 8,74 triliun. Nah, dia orang terkaya ke-77 di Indonesia, urutan ke-77. Nah, pasti menggiurkan bagi Anies. Nah, sangat menggiurkan, kaya raya seperti itu. Nah, seiring perjalanan waktu, di Ormas Nasdem tidak ada perkembangan yang signifikan. Nah, mantan rektor Paramadina tahun 2007 sampai 2015 itu berganti jalur cepat. Wah, berganti ya, orang enak perkembangan kok. Akhirnya dia belok kanan gitu. Anies ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat tahun 2013. Nah, itu pilihan realistis. Karena waktu itu SBY dan Demokrat mampu mensukseskan 2 periode jabatan presiden. Nah, harapannya jika menang konvensi, maka 2014 Anies bakal jadi presiden. Dia bersaing dengan Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Dino Patijalal, serta kandidat-kandidat lain. Ya, ternyata kalah di konvensi Demokrat itu. Ya sudah, Demokrat memenangkan Dahlan Iskan. Nah, meski tahun 2014 parpol itu urung mengajukan pemilik Jawa Post Group itu sebagai capres. Song juga nggak jadi gitu loh. Nah, merasa tersingkirkan di Demokrat, sepertinya Anies ingin membalas perlakuan itu dengan menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi Yusuf Kala waktu itu, tahun 2014. Diakui atau tidak, Anies turut memberi kontribusi yang signifikan dalam Pilpres 2014. Nah, tidak heran
jika Jokowi kemudian menghadiahkan kursi yang empuk Mendikbud kepadanya. Tapi sayangnya itu, sayang sekali itu. Sepertinya syahwat menjadi capres kembali muncul. Wah, age-age itu. Bernapsu gitu loh. Sehingga presiden menggantikannya pada tahun 2016. Ganti, nggak bisa kerja gitu loh. Ada beragam dugaan terkait diberhentikannya Anies Baswedan sebagai Mendikbud. Tapi yang paling tahu ya tentunya Pak Jokowi, karena kan itu hak prerogatif presiden untuk mengganti dan memilih menterinya. Anies sepertinya sadar dan merefleksi bahwa perjalanannya menggapai kursi presiden harus dikoreksi. Tidak bisa potong kompas begitu saja. Nah, sehingga ketika 2017 atau Pilkada DKI, dia merapat ke Gerindra, dan berhasil meyakinkan Prabowo untuk mengusungnya bersama Sandiaga Uno. Nah, dan memenangkan pertarungan dengan orang-orang yang pernah mengecewakannya. Bayangkan, mengalahkan AHY dari Demokrat maupun mengubur Ahok Jarot Cagup dari PDIP. Maka bisa disimpulkan ambisi politik Anies memang benar-benar besar sekali. Nah, ketika dia dicalonkan Nasdem saat ini sebagai capres dan membuka komunikasi dengan Demokrat, itu bukan hal baru. Ya, hanya semacam membuka kenangan lama untuk kembali dirajut gitu. Yang cukup aneh ini justru malah dengan Gerindra. Nah, dulu dalam sebuah kesempatan Anies pernah menyatakan jika Pak Prabowo masih jadi capres, dia tidak akan maju. Tidak akan bersaing dengan Pak Prabowo. Namun sepertinya pernyataan itu benar-benar dilupakan oleh Anies. Wes ora digagas gitu. Termasuk gerak cepat Nasdem mengumumkan Anies sebagai capres. Sebelumnya Surya Paloh menyatakan akan mendeklarasikan capres 10 November. Masih bulan depan. Nah, kemudian dirubah menjadi 3 Oktober. Nah, hal itu bukan tanpa alasan. Nah, Paloh melihat Anies berpotensi terkena kasus Formula E yang kini sedang disidik oleh KPK. Jika KPK lebih duluan menetapkan sebagai tersangka, itu tidak menguntungkan bagi Nasdem. Justru Anies harus dicapreskan lebih dini, agar ketika penetapan tersangka setelah menjadi capres, isu itu akan diglorifikasi sebagai sebuah kriminalisasi. Nah, mereka akan mendapatkan simpati yang sangat besar. Masih ingat kan terpilihnya SBY pada tahun 2004 karena apa? Ya karena memanfaatkan momentum karena SBY dipecat dari jabatan Menteri Kabinetnya Megawati. Makanya gerak cepat Paloh itu berkejar-kejaran dengan KPK. Nah, jika benar kelak Anies dinyatakan sebagai tersangka, maka Nasdem tidak perlu susah payah berkampanye. Nah, sebab masyarakat Indonesia itu mudah merasa kasihan, gitu loh. Merasa ora tego gitu loh, gak tegaan, atau membela orang yang katanya teraniaya. Ingat, saat ini Nasdem masih memiliki kursi Menkominfo dan itu jadi salah satu keuntungan lain dari Nasdem. Canggihnya alat yang dimiliki Kominfo bisa dimanfaatkan untuk crawling data, termasuk salah satunya tren nama capres yang dibicarakan publik untuk siapa. Atau isu yang menarik. Nah, isu yang menarik bagi publik apa, sehingga bakal dimanfaatkan jaringan media milik Paloh tersebut. Nah, maupun akan menjadi isu kampanye Anies. Nah, jadi tidak perlu heran dengan dekatnya Anies ke Nasdem maupun ke Demokrat. Mereka itu hanya kawan lama, konco lawas bahasanya.
ketemu konco lawas gitu loh, membaleni kangen-kangenan gitu lah. Gitu aja lah. Itu matuk toh dengan opini saya. Sampai jumpa di ngompol ngopini politik berikutnya. Salam Begawan.